Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Syahputra, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Islam Taman Qur'aniyah Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42514 092. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek pengajaran di sekolah saya SMP Islam Taman Qur'aniyah di kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Semoga video ini membawa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik siswa-siswi Bapak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Sudah pada sarapan semua? Sudah. Oke, baik. Sebelum kegiatan pembelajaran kita hari ini kita mulai, mari kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dan berkah dari ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Untuk itu Bapak harap sejenak mari kita sama-sama menundukkan kepala, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Baik, seperti biasa sebelum kegiatan kita mulai, Bapak pengen cek terlebih dahulu kehadiran kalian. Bapak absensi terlebih dahulu ya. Oke. Baik, Ahmad Rasid hadir. Ahmad Rasid, oke. Carla hadir, oke. Mukni hadir. Mukni. Muhammad Firdaus hadir. Muhammad Zaid hadir. Nurmawati Ramania hadir, oke. Reda hadir. Safa Ayu Aisyah hadir. Ahmad Mujati hadir. Ahmad Mujati. Ardena hadir. Istiqma hadir. Ferdiansa hadir. Muhammad Rahman. Siti Fatimah hadir. Ahmad Arif Saputra hadir. Rias Rasid hadir. Roni Sahbani hadir. Lukna hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya hadir? Hadir, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kondisi ini tetap selalu Allah berikan kepada kita semua. Baik, siswa-siswi Bapak semua, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembelajaran yang ketiga, bab 3 di pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam kelas 8. Sebelum kita masuk materi hari ini, apakah kalian masih ingat materi kita bab sebelumnya tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, materi kita sebelumnya itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, apa saja kitab Allah yang harus kita imani itu? Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Oke, kalau Taurat diturunkan ke Nabi siapa? Musa alaihissalam. Kalau Injil? Nabi Isa alaihissalam. Oke, ada yang masih ingat? Cara beriman kepada kitab Allah itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2. Oke, ini harus ingat. Materi yang ketiga. Pertama adanya iman secara ijmali. Yang kedua tafsili. Apa bedanya ijmali dan tafsili itu? Kalau ijmali secara global, oke. Kalau tafsili secara terperinci. Ahsantum semuanya, mudah-mudahan berkah buat kalian semua. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kali ini kita akan masuk di materi bab 3, yaitu menjadi pribadi yang baik dengan sifat amanah dan jujur. Ya, menjadi pribadi yang baik dengan sifat amanah dan jujur. Oke. Baik, coba sejenak. Ya, kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu materi kita hari ini. Kita belajar tentang menjadi pribadi yang baik dengan sifat amanah dan jujur, atau menjadi pribadi yang berintegritas
Integritas itu bisa diartikan dengan baik, ya, dengan bermutu, dengan sifat amanah dan jujur. Oke. Untuk mengetahui sesuatu itu, untuk belajar sesuatu, kita harus tahu dulu tujuannya. Baik, kita lihat apa tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Ya, biar kalian lebih fokus. Tujuannya apa? Pertama, coba Aisyah silakan. Pertama, menjelaskan pengertian sifat amanah dan jujur berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Oke, ini kita perhatikan. Yang pertama, menjelaskan sifat amanah dan jujur berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Oke, mungkin untuk Fatimah ya, tujuan yang kedua bisa dibaca. Mengidentifikasi contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke, yang kedua mengidentifikasi contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke, yang ketiga menganalisis dampak positif dan negatif dari sikap jujur dan amanah terhadap diri sendiri dalam lingkungan sosial. Yang keempat, menunjukkan sikap tanggung jawab jujur dan dapat dipercaya dalam kegiatan belajar maupun pergaulan. Oke, ini. Selanjutnya, meneladani sifat amanah dan jujur sebagai bagian dari upaya menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya merefleksikan pentingnya menumbuhkan kejujuran dan amanah dalam membentuk karakter pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, fokus pada tujuan pembahasan kita, fokus pada ruang lingkup pembahasan kita di materi hari ini. Oke, lanjut. Oke, coba lihat sepintas. Ketika tadi kita bahas tentang amanah dan jujur, ini mau tanya, amanah dan jujur itu seperti apa sih? Ada yang mau? Coba silakan angkat tangan. Silakan. Ayo, silakan Reda. Ayo, gimana Reda? Kalau amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk dijaga dan dijadikan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Kalau jujur itu berkata padanya atau berkata yang sebenarnya. Oke, kelas dong, tepuk tangan dong buat teman kalian Reda. Jadi itu dia amanah, ya. Amanah dan jujur. Amanah dan jujur. Ada yang coba berikan pengertian yang lain? Silakan, masih ada. Coba, ada yang mau coba berikan pandangan yang lain? Oh, Deta mau berikan pandangan juga. Silakan Deta. Jujur adalah sikap menyatakan kebenaran tanpa kebohongan. Oke, jujur adalah sikap mengatakan kebenaran tanpa kebohongan. Oke, lanjut. Amanah adalah sifat terpercaya untuk menunaikan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan. Oke, sama juga bagusnya. Plus juga dong buat teman kamu Deta. Oke, iya, ini dia. Jadi dua-duanya materi yang akan kita bahas ini adalah berbicara masalah sikap, berbicara masalah akhlak, ya, akhlak budi pekerti kita masing-masing. Oke, ya. Ada yang mau coba ya untuk menjelaskan kembali apa yang terlintas di pikiran kalian ketika saya mendengar kata amanah dan jujur? Oke, tadi Reda juga udah jawab, Deta juga sudah jawab, ya. Terus untuk banyak, ya, mengapa dua sifat ini penting dalam kehidupan kita? Oke, masa Reda lagi yang mau ya? Oke, boleh Reda, silakan Reda, ayo. Agar hidup tenang dan tentram. Agar hidup tenang dan tentram. Agar hidup tenang dan oke, itu dia, ya. Jadi sifat amanah dan jujur itu membawa hidup aman dan tentram. Oke, sepertinya kalian udah pada paham. Sepertinya kalian udah pada ngerti apa itu amanah dan apa itu jujur. Ya, ini mungkin sepertinya nggak harus ngajarin lagi ya. Udah paham semua berarti ya? Oh, belum juga, masih ada yang belum, Pak. Oke, siap. Kita coba lanjut dulu. Siap. Oke. Ini Bapak berharap di sini sedikit ada animasi video pembelajaran tentang sifat amanah dan jujur. Coba kalian perhatikan dan kalian simak baik-baik video ini nanti. Terus coba kalian kaitkan dengan materi kita. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari video ini? Oke, paham? Baik. Silakan disaksikan. Oke, coba dilihat dulu apa. Ya. Nek, kalau ambil eksperimen bang ya, soalnya ada coklat, takutnya tidak ada kunci dikaitkan. Mas Jamal mau beli dulu, udah dikis nih. Oke mas.
Oke, simak terus, perhatikan. Bu, coklatnya kok kurang 3 sih? Kasihan sisa tadi dari bagian. Pasti Laili nih yang ambil coklatnya. Dasar. Kok masuk rumah gak salah, Mas? Mas kamu kenapa ya, Bro? Kok pulang-pulang segitu? Coba kamu tanya Mas Bu, udah makan apa belum? Gimana Mas kamu, Bro? Udah makan kah? Ketiduran, Bro. Padahal belum maghrib. Yaudah, biar Umi yang bangunin. Kamu jagain Mufid ya, Bro? Jamal, lagi tidur ya? Enggak, Wi. Jamal nggak tidur kok. Yaudah, kalau gitu Umi boleh masuk. Iya, Wi. Sebentar. Umi boleh ngobrol sama Mas Jamal nggak? Jamal lagi kesel sama Laili nih. Pasti dia yang ambil coklat Jamal. Makanya jadi kurang 3. Kan Jamal jadi malu sama Said. Said juga bagi coklatnya. Memangnya kamu udah nanya langsung sama adik kamu? Apa benar dia yang ambil? Tapi Jamal yakin kok dia pasti yang ambil. Hush, gak boleh asal nuduh kalau gak ada buktinya, Mas. Nanti malah jadi fitnah, Bu. Coba kita tanya langsung sama Laili aja ya. Iya, Wi. Umi mau nanya deh, Laili ambil coklatnya Mas Jamal kah tadi pagi, Dok? Tuh kan bener, Wi. Laili yang ambil coklat Jamal. Bicara kucing gimana, Dok? Astagfirullahaladzim. Jadi Jamal udah pindah Laili tadi. Ya ampun, maafin Mas Jamal ya, Dek. Dok, kok gitu sih? Please, Dek. Maafin Mas Jamal ya. Please. Iya deh, adik saya. Kita lanjut. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan makna atau isi dari video tadi yang berkaitan dengan materi kita amanah dan jujur? Safa, kira-kira apa yang bisa diambil Safa dari video tadi, Safa? Oke, Deta, mungkin Deta kira-kira apa, Deta? Jangan memfitnah sebelum mencari tahu buktinya. Jangan menfitnah sebelum mencari tahu buktinya. Oke, plus dong buat Deta. Ayo, yang lain gimana nyimak videonya? Yang lain gimana? Ada lagi yang lain? Banyak hikmah dari video yang kita tayangkan berkaitan dengan materi amanah dan jujur. Kira-kira, menurut Deta gimana pandangannya, Deta? Hindari kesalahpahaman dan cari tahu. Hindari kesalahpahaman, cari tahu, jaga amanah, belajar untuk selalu jujur, jangan curang. Ya, banyak sekali hikmah yang terdapat dari video tadi ini. Bahkan untuk mewujudkan sebuah kejujuran dan amanah itu butuh bantuan orang lain juga ternyata ya. Benar kan? Coba, gimana kejadian si Laili sama Jamal tadi coba? Siapa yang diamanahkan? Laili diamanahkan oleh Jamal, dititipkan apa dititipannya? Coklat. Coklatnya dimakan? Nah, coklatnya itu dirusak sama siapa? Kucing. Tapi Laili ngambil nggak dia? Tidak. Laili hanya mengamankan, menyelamatkan seperti itu. Tapi apa sayangnya kesalahannya Laili sedikit apa? Tidak ngomong terus terang kalau dia juga pengen. Ternyata ketika terjadi kesalahpahaman antara Laili dan Jamal, siapa yang maju? Uminya yang maju menyelesaikan klarifikasi. Ini salah satu strategi juga untuk mewujudkan sifat amanah dan jujur. Buat siswa bapak di rumah juga sama. Bapak yakin, bapak tahu kita di rumah itu punya adik, punya kakak, punya ponakan, punya om, punya bibi. Jika ada sesuatu yang tidak jelas, jika ada sesuatu yang tidak pasti, jangan buru-buru langsung buruk sangka, jangan suzon, jangan buru-buru menyalahkan. Kalau sulit rasanya kita untuk memastikan, maka kita tanyakan ya, atau kita minta tolong orang lain, baik itu ibu, ayah, atau kakak untuk mengklarifikasinya. Masih ingat, materi klarifikasi ini sebelumnya kita juga ada belajar. Klarifikasi dalam Islam itu materinya apa namanya? Tabayun, benar sekali.
Jadi semuanya materi kita itu berkaitan. Ternyata untuk mewujudkan sifat jujur, untuk mewujudkan sifat amanah itu butuh juga tabayun. Oke, semangat plus buat kalian semuanya dulu ya. Ya, yang sudah semangat buat menonton hari ini. Oke, sekarang tadi Bapak udah coba tayangkan ke kalian video tentang amanah dan jujur. Sekarang mari kita sikat apa itu amanah dan jujur itu sih. Oke, kita lihat. Siap. Oke, amanah. Coba, Deta bisa dibaca Deta? Silakan Deta, yang keras silakan dibaca. Amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu amatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Oke, ini dia. Secara bahasa, amanah itu berasal dari kata amanatan, yang berarti aman, ya, dan tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Oke, ya. Jadi silakan. Kalian mau yang mana? Kalian mau simpan yang mana? Yang gampang menurut kalian? Oh, amanah, ya. Terus kalau menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan apa? Sebagai suatu yang dititipkan kepada orang lain. Sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, baik itu keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Ya. Sementara secara istilah amanah yaitu pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah, orang lain maupun dirinya sendiri. Oke, ya. Berkaitan dengan amanah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. Oke, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Apa kata Allah? Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi berkaitan dengan amanah tadi. Boleh kita simpulkan amanah itu adalah sebuah kepercayaan. Ayu datang ke sekolah, ya, dibekali sama ibu, ya, dikasih jajan, disiapin seragam. Itu bentuknya apa dari ibu? Amanah. Ibu amanah. Ibu percaya sama Ayu bahwasanya Ayu akan bisa melaksanakan tugasnya sebagai pelajar di sekolah. Sama, kalian juga semuanya sama. Hari ini kalian bisa berkumpul belajar di ruangan dengan Bapak karena orang tua kalian amanah ke sekolah, percaya kepada sekolah. Ya, jadi amanah ini ternyata nggak bisa sebelah pihak saja, harus timbal balik. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat, Allah memerintahkan, kembali kita ke An-Nisa ayat 58. Sampaikan. Emang lawan dari kata amanah ini apa? Apa lawan dari kata amanah? Tidak dapat dipercaya. Oke, apa diramanya disilakan apa? Khianat. Oke, apalagi bahasanya yang lain ini? Lawan dari amanah itu khianat, tidak dapat dipercaya. Ya, yang pasti disebut dengan khianat, tidak dapat dipercaya. Mudah-mudahan ya kita bisa menjadi orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita singkat kembali selanjutnya. Siap. Kita lihat cakupan amanah, ya. Tadi dilihat tadi itu amanah itu menjaga kepercayaan, menjaga titipan, baik amanah kepada Allah, baik amanah kepada orang lain ataupun amanah kepada diri sendiri. Oke, kita lihat cakupan pertama dari sifat amanah itu. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini bisa kita lihat firman Allah itu dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Oke, coba siapa yang mau baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. Artinya itu sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Mas, tepuk tangan buat teman kamu yang sudah membacakan. Oke, ini ternyata cukup berat sekali. Ya, amanah kepada Allah.
amanah dari Allah ya. Dalam surah Al-Ahzab tadi Allah bilang apa kepada kita? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Awas. Ternyata kehidupan di dunia ini awalnya Allah berikan, Allah limpahkan amanah itu, dilimpahkan kepada langit, langit nggak mampu, nggak mau. Dilimpahkan kepada bumi, bumi menolak. Dilimpahkan kepada gunung, gunung juga tidak sanggup. Ketika dilimpahkan kepada manusia, manusia menerimanya. Bumi, langit, gunung, mereka tadi itu takut. Kenapa? Mereka khawatir kalau amanah yang Allah berikan itu tidak bisa mereka penuhi. Mereka takut khianat. Tapi manusia dengan konkret, dengan segala potensi yang ada dalam dirinya itu, dia menerima. Berarti ya insya Allah sampai hari ini pun kita melanjutkan amanah yang sudah diterima oleh orang-orang terdahulu dari kita tentang tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, mungkin dari surat yang lain juga kalau kita lihat ya, dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meminta kepada kita berkaitan dengan amanah ini ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Allah udah jadikan kita ya. Normal Allah nggak jadiin kamu, tapi kata Allah untuk apa? Illa liya'budu. Untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini siswa-siswi Bapak tadi pagi menunaikan amanahnya kan, sholat subuh kan? Alhamdulillah. Ya, oke. Terus kita lihat di sini amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan ketaatan manusia dalam memenuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Oke, perilaku amanah kepada Allah dapat diwujudkan dengan cara apa ya caranya? Pertama, berusaha melaksanakan sholat dengan tertib dan khusyuk. Oke, makanya tadi Bapak bilang kan, tadi pagi alhamdulillah sudah pada sholat duha juga kan? Alhamdulillah ya, subuh sudah, duhanya sudah, mudah-mudahan berkahnya juga berlimpah. Oke, terus yang kedua, melaksanakan puasa wajib Ramadan dan puasa sunnah ya. Terus yang ketiga dengan cara apa? Membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Sudah dimulai ditingkatkan kegiatan tadarusnya di rumah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan tahun ini masih ada juga yang bisa khatam ya untuk baca Al-Qurannya. Terus tidak melakukan kejahatan dan hal-hal yang dilarang agama. Terus bersekolah dengan niat menuntut ilmu karena Allah. Tadi juga dua ini amanahnya, mewujudkan amanah kepada Allah. Ini juga terwujud amanah kepada orang tua kita. Oke, bekerja mencari nafkah dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Banyak sekali cara mewujudkan amanah kepada Allah. Oke, ya. Kira-kira di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada. Berarti paham semua? Alhamdulillah. Oke, berarti kita lanjut. Kita lanjut di cakupan yang kedua. Yang kedua itu adalah amanah kepada sesama manusia ya. Amanah kepada sesama manusia berhubungan dengan antar sesama manusia ya. Seseorang itu disebut amanah jika kapan? Oke, mampu menanggung segala sesuatu yang dibebankan oleh orang lain kepada dirinya, baik dalam bentuk materi maupun non materi seperti itu ya. Terus perintah amanah kepada sesama manusia dapat diwujudkan dengan cara apa? Oke, pertama tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang dan kekuasaan. Yang kedua, oke, melaksanakan tugas pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, oke, ini kita sering timbul masalah sehari-hari di sini ya. Kita senangnya minjem, sulitnya ngapain? Sulitnya membalikin, sulitnya ngejaga. Amanah tadi itu berkaitan dengan tanggung jawab. Oke, selanjutnya membayar hutang sesuai waktu yang ditetapkan. Nah ini juga, ayo hati-hati. Ini sebelumnya udah sempat bilang kan, hutang itu dibolehkan, tapi hutang itu hal yang paling ribet, paling susah, dan pertanggungjawabannya besar. Kan ini bilang sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan masalah hutang itu di Al-Baqarah itu 1 halaman full. Hati-hati membayar hutang sesuai waktu yang ditetapkan. Di situ ketentuannya ada semua. Oke, terus selanjutnya apa? Nah, ayo. Ada yang suka bongkar rahasia temannya? Hah? Biasanya kalau orang yang suka bongkar rahasia temannya ini disebut apa ini? Munafik. Oke, dibilang kata dia, itu munafik itu Pak, nggak bisa dipercaya berarti gitu. Selanjutnya apa? Menepati janji. Oke, ini berbicara masalah janji, nah sedikit ini amanah ya, janji. Bapak bilang, ketika kita mau berjanji itu, pastikan 2 hal terlebih dahulu.
Apa yang harus kita pastikan? Berbicara masalah janji, kita harus pastikan dulu, bisa nggak kita? Kalau nggak bisa, nggak usah berjanji. Oke, yang pertama kategorinya bisa. Terus yang kedua, sanggup nggak kita? Kalau nggak sanggup, ya, jadi boleh juga, kalian juga boleh lihat ini perbandingan ya untuk menjaga amanah tentang janji. Jangan gampang-gampang juga seperti di video tadi itu menyalahkan orang itu ingkar janji. Kalau boleh Pak Helmi bilang untuk menyatakan menganggap seseorang itu berjanji apabila ada dua hal tadi. Pertama, ada kesediaannya. Yang kedua, ada kesanggupannya. Kalau dia cuma bersedia tapi nggak sanggup, nggak bisa. Dia sanggup tapi nggak bersedia juga nggak bisa. Ya, jadi dalam hal ini hati-hati kita dalam menitipkan amanah. Ya, ada ya orangnya nggak amanah Pak, orang saya udah titipin, ya, dititipin maksa. Boleh nggak nitipin? Nah Bapak titipkan, Bapak tolong bawakan tas Bapak ini pulang. Pak nggak mau saya Pak, saya nggak bisa, berat. Gitu. Kalian maksa aja terus, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi amanah tadi itu harus ada, ya, ada kesediaan dia di sana, ada kesanggupannya. Oke, paham tuh? Oke, lanjut kita. Yang ketiga ini kayaknya yang berat sih nak. Apa yang berat? Amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri berhubungan dengan tanggung jawab seseorang manusia terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan. Ya, dititipkan Allah kepada diri kita. Seseorang disebut amanah apabila dia apa? Mampu memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup. Kata tadi kembali lagi kepada apa? Mampu. Ya, seperti itu. Baik ya. Bagaimana cara kita mewujudkan amanah terhadap diri sendiri? Pertama, apa pertama? Menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan rohani. Yang ketiga, memakai helm ketika berkendara roda dua. Yang keempat, menggunakan ilmu dan keterampilan untuk bekerja. Yang kelima, tidak melukai diri sendiri dan lain sebagainya. Oke, menjaga kesehatan tubuh. Masih banyak di antara siswa-siswi Bapak yang tidurnya di atas jam 10 malam. Masih, ya berarti nggak sayang dong. Nggak sayang dong sama tubuhnya sendiri. Ya. Menjaga kesehatan tubuh. Ya, ini buat generasi kalian ini. Ini kalian generasi apa? Generasi Z, Gen Z. Ini Gen Z ya, bertanya nih, musuh beratnya Gen Z ini. Ya, apa ini? Jaga kesehatan tubuh. Nah apa? Asik scroll HP Pak. Ya, karena di situ juga ada kan. Ya. Bahkan mungkin barangkali ujung-ujungnya nanti nggak tahu apa dia yang nonton HP atau HP yang nonton dia kan gitu ya. Ini hati-hati, buat kalian semua ya, terutama kalian yang di Gen Z. Ya, kalian itu cukup akrab dengan digitalisasi ini, kalian cukup akrab dengan HP kalian, ya, dengan gadgetnya kalian, hati-hati ya. Ini butuh sekali perhatian kalian, kesehatan tubuh, menjaga kesehatan rohani. Nah ini dia. Nah, ya, hati-hati. Gen Z tadi itu yang Bapak bilang, rohaninya juga gampang rusak kalau salah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Enggak sedikit orang yang jiwanya rusak gara-gara HP, salah tontonan, salah lihat, salah pergaulan, salah teman curhat, salah teman bergaul, salah tongkrongan. Hati-hati ya. Baik. Nah ini buat yang lain selanjutnya juga menjaga memakai helm ketika berkendaraan roda dua. Ini nggak laki-laki nggak perempuan sama. Ini tadi ceritanya berkaitan dengan diri sendiri. Oke, baik ya. Berarti untuk masalah amanah sepertinya selesai. Berarti cakupan amanah itu tadi ada berapa? Ada 3, coba bisa diulang kembali. Amanah kepada Allah, terus yang kedua amanah kepada manusia, terus yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Pinter semuanya. Oke, baik kita lanjut, coba lihat lagi dulu ada apa. Siap. Kita masuk ke sub yang kedua. Maksud kedua, jujur. Oke, apa itu jujur? Ya, apa itu jujur? Sebelum ada yang ngomong jujur itu apa? Berkata apa adanya. Oke, kita lihat tadi di awalnya kita sudah menjelaskan. Kita lihat di sini ya. Jujur berasal dari kata sidik ya, yang artinya benar. Dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur diartikan sebagai sikap lurus hati. Oke, tidak bohong dan tidak curang ya. Sementara secara istilah jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, sesuai antara ucapan dan perbuatan. Oke, kita lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jujur ini dalam Al-Qur'an surat apa? Al-Ahzab ayat 72. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sana? Ya ayat 70. Maaf ya. Al-Ahzab ayat 70. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Kalian merasa beriman kan? Merasa harus. Bapak jangan tanya aku berasa, aku beriman. Yakin. Kita harus yakin dengan iman kita kepada Allah. Tapi awas, ketika Allah bilang itu kita itu beriman, apa kata Allah? Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, seperti itu. Ya. Baik, ya. Perkataan jujur itu identik dengan kata-kata benar. Oke. Lanjut kita lihat. Ya. Menerapkan sikap jujur dalam kehidupan kita ya. Sikap jujur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Hanya berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Oke, terus kedua, tidak menyontek saat ujian. Ini lagi-lagi nih, ayo ya. Kalian lagi dalam situasi ujian juga kan? Ada yang suka nyontek? Hah? Enggak salah Pak gitu ya. Enggak salah Pak gitu kan? Enggak salah gitu. Masih ada. Oke, ini lihat kita hari ini diajarkan biar kita itu enggak nyontek ya. Terus mengakui kesalahan apabila memang berbuat keliru. Ini yang paling berat Pak. Malu ya? Bagaimana kalau salah disuruh ngaku malu ya? Malu. Perlu kita perbaiki. Kenapa kita harus malu mengakui? Kalau itu salah ya akui itu salah ya. Terus mengembalikan kelebihan uang belanja yang diterima. Ini kita banget kali ya. Ya, biasakan. Mungkin barangkali nih udah beli ke warung sono, mamanya kasih duit 20.000 ya, suruh beli ke warung. Ya apa kayak sabun kayak apa telur, mie gitu ya mukni ya. Tahu-tahu tukang warung nganggap uangnya mukni itu 50. Ya, dikasihin duit 20, kembalinya malah lebih gitu ya. Kembalinya malah 25. Harusnya sikap mukni gimana? Jujur, kasih tahu ya. Jangan senang, asik rezeki itu udah ya. Dibilang itu rezeki, salah kita ya. Ini kita harus berkata, harus bersikap jujur, menggalikan kelebihan uang belanja yang diterima ataupun juga di kantin. Ada yang terbiasa ya, ambil 3 bayar 1. Ada nggak yang terbiasa begini? Kalau bisa jangan ya. Kita harus belajar jujur. Terus yang selanjutnya, bersikap apa adanya, tidak munafik atau berpura-pura baik dan lain sebagainya. Oke. Ini untuk materi amanah dan jujur. Bagaimana cara bisa konsisten dengan jujur? Ini lihat seperti ini. Meyakini bahwa dengan kejujuran kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Meyakini dengan kejujuran ya membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Membiasakan diri berkata benar serta menghindari perkataan bohong walaupun hanya untuk bercanda. Ya oke dia. Ini sesuatu yang perlu kita perbaiki juga. Ya terkadang kita ya bilang bohong, ya itu bercanda Pak. Ternyata walaupun ya untuk konsisten dalam berbicara jujur itu walaupun sifatnya bercanda, usahakan ya jangan bohong. Oke, baik ya. Hikmah berperilaku amanah dan jujur. Kita lihat apa hikmahnya. Ternyata orang yang amanah dan jujur akan dipercaya oleh banyak orang. Orang yang amanah dan jujur akan dipercaya oleh banyak orang. Terus yang kedua, hidup terasa tentram karena tidak ada beban kebohongan atau pengkhianatan. Oke, mendapat simpati, persahabatan, dukungan dari orang sekitar. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, kemudahan dan keridhaan. Oke, ya. Baik, ya. Ini dia ya, materi tentang amanah dan jujur. Oke. Dari materi yang sudah Bapak sampaikan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke, sekejap. Silahkan. Ya. Bapak mau dari amanah dan jujur tadi itu? Nih paling tidak di meja sini coba bikin apa yang bisa kamu tuliskan tentang amanah dan jujur, tidak pakai lama. Oke, coba siapa yang menuliskan? Coba tuliskan di situ ya. Coba tuliskan apa yang kalian dapat tentang amanah dan jujur itu, tidak pakai lama. Coba ya. Coba gak pakai lama ya. Mungkin bisa dalam bentuk iklan, dalam bentuk pamflet apa saja. Ya, berkaitan dengan jujur. Sudah menulis silakan. Ajakan atau himbauan ya. Silakan tentang amanah dan jujur. Coba tulis begini. Tulis yang besar dan nanti hasilnya tolong diangkat ke atas ya. Ya. Boleh itu dia itu iklan kah, boleh dia itu poster kah, atau boleh itu sebuah pernyataan. Ya Bapak mau ada hal baik yang ingin kalian lakukan untuk ke depan setelah mempelajari ini. Tidak pakai lama, ayo coba. Setelah belajar materi amanah dan jujur ini, ke depannya saya mungkin seperti itu lebih kurang. Silakan, ayo. Oke, ini siap. Oke, coba Ayu ini udah boleh dijadinya apa Ayu? Coba Ayu boleh dibaca. Setelah selesai pembelajaran jujur dan amanah, saya akan lebih berkata jujur ke depannya. Oke, ini
ini ya. Ini kelakuan baik atau sikap baik akan diterapkan oleh Ayu apa? Setelah selesai pembelajaran jujur dan amanah, saya akan lebih berkata jujur ke depannya. Oke, ini Ayu bagus. Oke, ada lagi yang lain coba. Mana? Di sini mana? Ayo. Baik, ini bisa dibaca dulu kali Nak. Nah, coba dibacakan dulu. Bacakan dulu, oke. Ayo bersikap jujur dan amanah, karena bersikap jujur dan amanah banyak keuntungan dan manfaat bagi hidup kita. Oke, itu bisa sembari diangkat, coba diangkat, coba diangkat mungkin barangkali Isti, Bapak pengen lihat Isti hasilnya gimana? Tunggu dulu, masih terapin sedikit. Oke, Isti dan saya di mejanya bilang, ayo bersikap jujur dan amanah, karena bersikap jujur dan amanah banyak keuntungan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Di sini apa tulisannya? Nah, hasilnya apa? Coba. Oke, Deta coba baca Deta. Ya, coba dilihat. Saya akan selalu berbuat sesuatu dengan jujur dan amanah agar hidup tenang dan tentram. Oke, saya akan selalu berbuat Jujur dan amanah agar hidup tentram dan tenang. tenang. Oke, di sini apa tulisannya hasilnya? Oke, coba dibaca. Coba baca. Kita harus bisa menjaga barang atau jasa agar bisa lebih dipercaya oleh orang lain. Oke, kita harus menjaga barang atau jasa atau apa yang dititipkan biar dipercaya oleh orang lain. Oke, terima kasih banyak banget manfaatnya ya. Banyak banget buat pertemuannya hari ini ya. Bapak berharap mudah-mudahan materi amanah dan jujur ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat perhatian kalian hari ini, buat pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi, limpahkan kepada kita kesanggupan dan kesiapan kita untuk menerapkan amanah dan jujur dalam hidup sehari-hari. Baik ya. Mari cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita sudahi. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.